Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dinda Salsabila Khairudisa dari kelas 11 MIPA 1 absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang sistem organ pada pencernaan manusia. Makanan yang kita konsumsi tidak dapat langsung dicerna, namun harus mengalami proses pencernaan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terdapat dalam isi PowerPoint saya. Yang pertama yaitu fungsi sistem organ dalam metabolisme tubuh. Yang kedua organ-organ penyusun dan fungsinya dalam sistem pencernaan. Yang ketiga yaitu jaringan penyusun organ-organ pada sistem pencernaan. Yang keempat yaitu karakteristik jaringan yang mendukung fungsi organ terkait sistem organ. Dan yang terakhir yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan proses umum pencernaan secara singkat. Yang pertama ada ingesti, yaitu tindakan makanan. Tindakan makanan ini bergantung pada bentuk dan jenis makanan yang dimakan. Yang kedua ada digesti. Digesti yaitu proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul kecil yang siap diserap oleh usus. Berlangsung secara kimiawi dan mekanik. Mekanik yaitu dengan mengunyah atau mengaduk makanan dalam rongga mulut. Kimiawi yaitu dengan bantuan enzim yang bertindak sebagai biokatalisor. Yang ketiga ada absorpsi, yaitu penyerapan nutrisi hasil digesti seperti gula sederhana, asam amino, dan asam lemak. Yang terakhir ada eliminasi, yaitu proses pengeluaran dari saluran pencernaan sisa bahan makanan yang tidak tercerna. Pencernaan makanan. Bagaimana sih proses pencernaan makanan? Proses pencernaan makanan yaitu proses pemecahan bahan makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan alat pencernaan, terdiri atas saluran dan kelenjar pencernaan. Apa itu saluran pencernaan? Saluran pencernaan adalah saluran memanjang mulai dari mulut hingga ke anus. Panjangnya kurang lebih 9 meter. Di saluran ini bermuara kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah yang mengandung enzim pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan secara umum bagian-bagian saluran pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar liur atau glandula saliva. Yang kedua tekak. Tekak yaitu penghubung rongga mulut dan kerongkongan. Yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus, yaitu saluran memanjang yang menghubungkan tekak dengan lambung. Yang keempat ada lambung atau gaster atau ventriculus, pembesaran saluran pencernaan yang membentuk sebuah kantong. Yang kelima yaitu usus halus atau intestinum tenue, terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Yang keenam ada usus buntu atau cecum. Yang ketujuh ada usus besar atau intestinum crassum, terdiri atas usus tebal yang disebut kolon dan poros usus yang disebut rektum. Dan yang terakhir ada anus atau lubang pelepasan. Yang pertama kita akan membahas tentang mulut. Rongga mulut atau cavum oris terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik maupun kimiawi. Di dalam mulut terdapat alat yang membantu berlangsungnya kedua macam pencernaan tersebut, seperti gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau kelenjar ludah atau biasa disebut glandula saliva. Di dalam mulut kita akan membahas yang pertama yaitu gigi. Gigi pertama baru tumbuh sesudah bayi berumur 6 bulan. Gigi ini disebut gigi susu atau dens lacteus. Pada umur 6 tahun, gigi sudah berjumlah 20 buah. Terdiri atas 8 buah gigi seri untuk memotong-motong makanan, 4 buah gigi taring atau dens caninus yang berfungsi untuk mencabik-cabik makanan, 8 buah gigi geraham kecil atau premolar berfungsi untuk mengunyah makanan. Mulai dari umur 6 hingga 14 tahun, gigi tersebut berangsur-angsur tanggal dan diganti.
serta ditambah menjadi gigi tetap atau gigi dewasa atau dentis permanen. Jumlah gigi tetap ada 32 buah, yaitu jumlah gigi sulung ditambah 12 buah geraham besar atau molare. Struktur luar gigi. Yang pertama ada mahkota gigi atau puncak gigi atau korona, yaitu bagian gigi yang tampak dari luar. Yang kedua yaitu akar gigi atau radiks, yaitu bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Yang ketiga ada leher gigi atau kolum, yaitu bagian antara mahkota gigi dan akar gigi yang terlindung oleh gusi. Kemudian ada struktur dalam gigi. Yang pertama ada email, bagian terluar dan terkeras dari gigi, berfungsi sebagai pelindung bagian-bagian gigi. Yang kedua ada tulang gigi, tersusun atas zat dentin, letaknya di sebelah dalam email, lebih halus dan berwarna kekuningan. Yang ketiga ada sumsum gigi atau pulpa, terdapat di sebelah dalam bagian tengah tulang gigi. Di bagian ini terdapat serabut syaraf dan pembuluh darah. Yang keempat yaitu semen atau pelapis tulang gigi atau dentin yang masuk ke dalam rahang. Di dalam mulut juga ada lidah. Lidah ada dalam rongga mulut dan tersusun atas otot lurik. Pada permukaannya terdapat papila-papila yang terlindungi oleh mukosa. Papila tersebut berfungsi sebagai indera pengecap. Terkait dengan pencernaan, lidah memiliki fungsi penting, yaitu yang pertama membantu mengaduk makanan di dalam rongga mulut, yang kedua yaitu membantu membersihkan mulut, yang ketiga membantu bersuara, yang keempat membantu mendorong makanan pada waktu penelanan ke eksofagus. Di dalam mulut juga ada kelenjar air liur atau kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut bermuara 3 pasang kelenjar air liur. Yang pertama yaitu glandula parotis atau kelenjar air liur dekat telinga. Kelenjar ini menghasilkan getah yang berbentuk air. Yang kedua ada glandula submandibularis atau kelenjar ludah rahang bawah. Dan yang ketiga ada glandula sublingualis atau kelenjar ludah bagian bawah lidah. Kelenjar ludah rahang bawah dan kelenjar ludah bawah lidah menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Setiap hari, ketiga kelenjar tersebut menyekresikan getah sebanyak 2,5 liter air ludah atau air liur. Fungsi air liur itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan penelanan dan pencernaan makanan. Ludah yang berbentuk lendir penting untuk menelan, sedangkan yang berbentuk cair berperan untuk melarutkan zat makanan. Yang kedua yaitu mencernakan makanan secara kimiawi. Dalam air liur terdapat enzim petialin yang penting untuk menghidrolisis amilo menjadi maltosa. Yang ketiga ada melindungi selaput rongga mulut dari panas, dingin, asam, dan basa. Enzim petialin yang terdapat dalam air liur hanya dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang netral atau pH-nya berkisaran 7. Enzim petialin masih berfungsi sampai di kerongkongan. Setelah sampai lambung, kerjanya tidak efektif lagi karena lingkungan lambung adalah asam. Di dalam mulut juga terjadi proses penelanan makanan. Hal ini merupakan hasil kerjasama antara gerakan sadar dan gerakan refleks di dalam tekak. Proses penelanan makanan. Yang pertama, lidah terangkat dan menekan gumpalan ke langit-langit lunak. Selanjutnya lidah bergerak bergelombang. Hal ini mendorong makanan ke arah tekak. Saluran pernafasan tertutup oleh gerakan refleks. Langit-langit lunak terangkat menutup saluran rongga hidung. Lidah tetap terangkat menutup rongga mulut. Epiglotis menutup glotis atau celah yang menuju trakea. Kerongkongan melebar, makanan terdorong ke dalamnya. Yang kedua yaitu kerongkongan. Dinding kerongkongan terdiri atas 3 lapis. Lapis terluar terdiri atas selaput jaringan ikat, lapisan tengah berupa otot, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epitel. Lapisan otot pada 2/3 bagian atas dari kerongkongan berupa otot lurik, sedangkan 1/3 bagian bawahnya berupa otot polos. Lapisan otot terdiri atas 2 lapis, yaitu lapisan otot pemanjang dan lapisan otot melingkar. Gerak 2 macam otot ini secara bergantian menyebabkan terjadinya gerakan peristaltik. Gerakan inilah yang membantu mendorong makanan dari rongga mulut ke lambung, kurang lebih selama 6 detik.
Yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan organ seperti kantung, berotot dan menggembung. Organ ini terletak di sebelah bawah rongga dada, di sebelah kiri atas rongga perut dan tertutup oleh hati. Lambung dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu kardiak bagian atas dekat hati, fundus bagian tengah yang menggantung, dan pylorus bagian bawah dekat usus halus. Antara eksofagus dan kardiak lambung terdapat otot sphinger melingkar membentuk cincin. Peran otot sphinger yaitu menjaga agar makanan yang telah masuk ke lambung tidak kembali ke kerongkongan. Setelah masuk ke lambung, makanan disimpan selama 5-6 jam dan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Jaringan otot dinding lambung. Dinding lambung terdiri atas 3 lapis, yaitu memanjang keluar, melingkar pada lapisan dalam, miring pada lapisan dalam. Jika ketiga jaringan otot tersebut berkontraksi bergantian, akan menimbulkan gerak peristaltik, menyebabkan makanan di dalam lambung teraduk sehingga saling bergesekan dan terbentuklah bubur yang disebut dengan kim. Bagian dalam dinding lambung menghasilkan lendir, sedangkan bagian daerah fundus menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung bermacam-macam zat, misalnya air, ion-ion garam organik, musin atau lendir yang tersusun atas zat lendir, HCl atau asam lambung, dan enzim-enzim pencernaan seperti enzim renin dan pepsinogen. Fungsi HCl atau asam klorida yang pertama yaitu mengubah pH ruangan dalam lambung sehingga menjadi lebih asam atau pH-nya turun 1-3. Hal ini dapat menyebabkan terbunuhnya kuman yang masuk bersama makanan. Yang kedua yaitu mengaktifkan enzim yang dihasilkan oleh getah lambung. Misalnya pepsinogen diaktifkan menjadi pepsin sehingga dapat berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga yaitu mengatur membuka menutupnya klep antara lambung dan usus 12 jari. Yang terakhir yaitu merangsang sekresi getah usus.